Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada kelas online mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah, kita akan membahas persoalan tafsir ayat-ayat tentang kewajiban berdakwah. Dalam ajaran Islam, berdakwah merupakan salah satu kewajiban yang ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan tujuan memberikan petunjuk yang benar serta menjauhkan dari kesesatan. Jadi berdakwah ini bukan hanya merupakan tugas pada Rasul atau ulama, tetapi juga merupakan tanggung jawab setiap individu orang Muslim. Dasar yang dijadikan sebagai rujukan dalam Al-Quran yakni Quran Surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah diri dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita lihat tafsirnya, bahwa kata minkum pada ayat tersebut ada ulama yang memahaminya sebagai diartikan sebahagian, ya, sebagian. Artinya ketika diartikan sebagai kata sebagian, maka hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang dapat melaksanakan dakwah. Nah, dalam kelompok tersebut tentunya mereka dituntut untuk menyampaikan risalah kepada orang lain, tapi tentu dengan secara profesional. Mungkin ketika misalnya seorang dai itu harus dibarengi dengan perangkat keilmuan, ya, seperti ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, hadis dan lain sebagainya. Ada juga ulama yang memfungsikan kata minkum dalam arti penjelasan sehingga ayat ini merupakan perintah kepada setiap umat muslim untuk melaksanakan tugas dakwah. Dari artinya yang dimaksud dengan minkum di sini adalah tidak hanya terbatas kepada profesionalisme saja atau profesional saja. Artinya orang-orang yang tidak memiliki keahlian dalam berpidato, berceramah itu juga mampu melakukan selama yang diungkapkannya itu adalah berupa kebaikan. Apa sih intisari daripada penafsiran tersebut? Yang pertama, ada ajakan kepada kebaikan. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, khususnya umat Islam, bahwa pentingnya berperan aktif dalam menyebarkan kebaikan. Kemudian menyuruh yang ma'ruf. Nah, dari sini adalah sebuah penekanan statement bahwa ketika hendak berdakwah, maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah memberitahukan hal-hal yang baik. Kemudian mencegah yang mungkar. Nah, setelah menyuarakan kebaikan, maka mencegah yang mungkar. Selain menyuruh yang ma'ruf tadi, bahwa kita juga diperintahkan untuk mencegah yang mungkar. Tentu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Artinya kalau di dalam riwayat yang lain, kalau melihat sebuah kezaliman, kalau kita tidak mampu mencegahnya itu dengan tangan, dengan artian dalam kekuasaan, maka cukup dengan lisan. Maka kalau tidak bisa dengan lisan, ya kita bisa mendoakan. Nah, itulah selemah-lemahnya iman kata Nabi. Kemudian berikutnya adalah keberuntungan bagi mereka. Yang dimaksud dengan keberuntungan bagi mereka ini adalah orang-orang yang berperan aktif dalam menyebarkan kebaikan, ini menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, akan mendapatkan keberuntungan dari Allah. Mereka akan meraih keberhasilan dan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Baik, demikian penjelasan singkat dari Quran surah Ali Imran tadi. Jangan lupa tugasnya seperti biasa buat resume dan diupload pada grup WA. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.